Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memaparkan sinergisitas pendidikan karakter dan kepramukaan. Saya ucapkan terima kasih kepada instruktur yang telah hadir, kepada para partisipan yang telah hadir di room ini. Baiklah, saya perkenalkan dulu, nama saya Herdi Nuraini, saya mengajar di SD Karawang Wetan 3, Kecamatan Karawang Timur. Apa yang melatar belakangi sehingga saya membawakan judul ini? Karena sekarang ini kurikulum 2013 sudah lama dilaksanakan, tetapi pendidikan karakter dan kepramukaan ini, khususnya kepramukaan ini belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan Permendikbud nomor 62 dan 63 tentang pendidikan ekskul wajibnya, ekstrakurikuler wajibnya. Jadi seperti apa nanti penjelasan ini, yaitu kaitan dengan ekskul wajibnya, nanti saya akan paparkan lebih jelas. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk acuan kepada siapa? Kepada para pembina di sekolahnya masing-masing. Bagaimana teknis pelaksanaan dalam ekskul wajib ini. Kemudian untuk apa? Untuk menemukan alternatif. Sehingga nanti ada hal-hal baru, berarti ada jalan keluarnya seperti apa gitu, alternatifnya seperti apa. Kemudian untuk apa lagi? Untuk meningkatkan inovasi. Untuk siapa? Untuk para guru, para pembina yang ada di sekolah masing-masing dalam pelaksanaan ekskul wajib tersebut. Manfaatnya untuk siapa? Untuk memberikan kontribusi tentunya untuk sekolah itu sendiri, untuk kepala sekolah, dan tentunya outputnya buat peserta didik. Kemudian untuk memberikan masukan dan solusi dan memberikan motivasi. Motivasi yang paling besar adalah motivasi dari diri sendiri. Kalau dari diri sendiri tidak ada kemauan untuk melaksanakan pembina dalam kepramukaan, maka itu tidak akan berjalan. Kemudian ekskul wajib ini pencapaian KI dan KD-nya itu yaitu KI 1, KI 2, dan KI 4. Jadi sikap, kemudian sosial, dan keterampilan. Dan untuk KI 3 itu tidak dilaksanakan dalam hal kepramukaan ini. Jadi yang diutamakan adalah KI 1, KI 2, KI 4 dalam kurikulum 2013 ini. Untuk apa? Semua itu untuk menumbuhkan budi pekerti, untuk penguatan pendidikan karakter. Karena memang betul-betul sinergis antara pendidikan karakter dan kepramukaan. Dari dulu pramuka itu dari zaman dulu sudah ada, tetapi bagaimana pelaksanaannya dengan kurikulum 2013? Nah, insya Allah ke depannya setelah ini kita akan sama-sama melaksanakan seperti apa pendidikan kepramukaan ini yang ekskul wajibnya gitu. Ini dilaksanakan intramural dan ekstramural di dalam lingkungan sekolah dan di luar lingkungan sekolah. Kemudian mulai dari SD bahkan PAUD sekarang ada prasiaga namanya. Kemudian SMP, SMA, dan sampai perguruan itu memang dilaksanakan di kepramukaan ini. Kemudian pendidikannya itu pendidikan intrakurikuler, ada kokurikuler, dan pendidikan ekstrakurikuler. Kita ambil yang pendidikan ekstrakurikulernya. Kemudian di dalam Permendikbud nomor 63 itu, tadi yang 2014, itu sama-sama sebenarnya dalam pelaksanaan itu dengan kurikulum 2013. Tetapi kenapa pramuka itu dari dulu tidak dilaksanakan, belum dilaksanakan tentang model-modelnya ini. Nah, kita akan kupas satu persatu
di dalam Permendikbud itu ada yang namanya model blok ekstrakurikuler pramuka, dan ada juga model aktualisasi pramuka, dan ada yang namanya reguler. Model blok ini kita akan kupas di sini, ya. Model blok itu dilaksanakan dalam 1 tahun sekali, ya. Oleh siapa? Oleh seluruh peserta didik, mulai dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6. Nah, sifatnya bagaimana? Sifatnya itu memang wajib dilaksanakan, ya. Kalau di dalam di SMP dari dulu sudah ada yang namanya kalau awal masuk itu apa ya? MOS gitu ya. Nah, kita laksanakan di dalam kepramukaan itu namanya model blok. Ini dilaksanakan 3 hari berturut-turut, ya. 3 hari berturut-turut. Kalau untuk siaga berarti berkemah tetapi tidak menginap. Kalau untuk penggalang itu menginap. Kemudian dilaksanakannya terjadwal. Kenapa terjadwal? Karena nanti ketika pelaksanaannya tidak terjadwal, maka bisa saja nanti bentrok dengan penggalang. Jadi harus betul-betul dijadwalkan oleh Kamabiktus masing-masing sama pembinanya, kapan mau dilaksanakan, tanggal berapa dilaksanakan. Yang jelas awal masuk sekolah itu dilaksanakan model blok gitu. Kemudian penilaiannya penilaian umum. Nah, kegiatannya itu seperti apa dalam model blok? Yaitu kolaboratif, jadi campuran gitu ya. Bersifat di dalam sekolah dan juga di luar lingkungan sekolah. Misalnya di dalam keluar sekolah itu seperti apa? Kan ada kegiatan yang dinamakan penjelajahan. Penjelajahan itu nggak harus jauh-jauh, di lingkungan sekolah untuk pengenalan lingkungan sekolah, pengenalan ke masyarakat, pengenalan tetangga di sekolah kita. Nah, itu dilaksanakan dalam model blok. Kemudian sekarang model aktualisasi. Model aktualisasi ini wajib dan rutin. Kapan? Yaitu setiap 1 minggu sekali. Oleh siapa? Oleh seluruh peserta didik, baik siaga maupun penggalang. Nah, ini dilaksanakan setiap kelas. Kalau misalkan kelasnya siaga, boleh dilaksanakan diawali dengan upacara pembukaan, karena memang di dalam aktualisasi itu wajib dilaksanakan upacara pembukaan. Nah, boleh dilaksanakan sama-sama dulu oleh para siaga. Nah, selanjutnya baru nanti untuk materi selanjutnya itu disesuaikan dengan KD masing-masing dari setiap kelasnya. Ini juga dilaksanakan dengan penjadwalan, ya. Harus dijadwalkan kelas 1 misalnya hari apa, kemudian kelas 2 hari apa, sehingga nanti tidak bentrok lapang satu-satunya misalnya nanti akan berebutan gitu untuk pelaksanaan model aktualisasi ini, karena model aktualisasi ini dilaksanakan memang di luar sekolah dan di luar jam sekolah gitu ya. Kemudian ini oleh siapa dilaksanakannya? Yaitu kegiatan itu dilaksanakan oleh pembina pramuka, ya. Kemudian bersifat intramural. Jadi kalau misalkan dalam satu sekolah itu ada 6 guru, maka boleh jadi 6-6-nya itu sebagai pembina pramuka. Nah, tetapi yang berhak membina itu adalah yang tentunya yang sudah memiliki KMD, memiliki ijazah KMD. Tetapi kalau misalkan belum memiliki ijazah KMD, maka pembina tersebut memberikan nilai khusus untuk pramuka itu kepada wali kelasnya, atau sama-sama untuk menilai sikap dan sebagainya. Memang sama-sama harus itu dengan wali kelas, harus sama-sama turun, ya. Nah, nanti dijadikan sebagai pembantu pembina di dalam kegiatan latihan tersebut. Kemudian bersifat intramural, yaitu di dalam lingkungan sekolah.
Nah, ada lagi sekarang satu lagi yaitu model reguler. Model reguler inilah yang dinamakan pilihan. Ini boleh dilaksanakan, boleh tidak. Misalnya begini, si A mau ikut aktualisasi memang wajib, tetapi si A tersebut nggak mau milih lagi ekskul reguler pramuka, misalnya mau memilih ekskul bernyanyi. Nah, itu kan memang pilihan. Mau ikut silahkan, tidak juga silahkan. Itu namanya sukarela ya. Itu untuk reguler di dalam kegiatan ekskul wajib tersebut ya. Jadi ketiga model tersebut ada yang namanya wajib dilaksanakan yaitu model blok dan model aktualisasi, dan yang istilah dalam itunya yaitu sukarela yaitu hanya model reguler. Ini memang sepenuhnya dikelola oleh siapa? Oleh gugus depan pada satuan pendidikan itu. Kemudian apa sih inti dari metode kepramukaan itu? Kalau dalam kurikulum 2013 itu ada scientific ya. Tetapi kalau di dalam pramuka, metode kepramukaan itu ada 5 macam. Pertama, melakukan, memang harus dilakukan gitu. Tidak hanya sebagai narasi atau hafalan dan sebagainya, tetapi betul-betul kalau di dalam pramuka itu memang melakukan kegiatan gitu. Kemudian berbagi, ya jelas sekali. Kemudian mengalami, kemudian mengaitkan, dan 5 menerapkan. Apa sih metode kepramukaan itu? Ada 8. Dari dulu sampai kapanpun ini tidak akan berubah ya. Kode kehormatan itu ada di siaga, ada buat penggalang, ada buat penegak dan sebagainya. Ada yang namanya Dwi Dharma, Dasa Dharma, Trisatya, ya itu namanya kode kehormatan. Kalau peserta didik kita sudah mahir, sudah hafal, dan sudah bisa menerapkan, alhamdulillah, itu berarti betul-betul menjadi pramuka yang sudah menguasai segalanya. Itu kode kehormatan. Kemudian belajar sambil melakukan. Tidak hanya belajar hafalan, tidak hanya belajar dalam melihat dan sebagainya, tetapi di dalam pramuka itu melakukan. Ya, kalau misalkan untuk memasak, tidak hanya teori dalam memasak, tetapi memang melakukan bagaimana cara ngaliwet, bagaimana cara memasak, bagaimana cara membuat sayuran dan sebagainya. Itu memang melakukan. Kemudian sistem kelompok. Jelas, di dalam pramuka itu ada yang namanya barung kalau di siaga, kemudian kalau di penggalang regu. Jadi kelompok itulah di dalam pramuka, barung dan regu itu kalau di SD seperti itu. Kemudian dilakukan di alam terbuka. Betul, di alam terbuka itu adalah di lapangan, di halaman sekolah. Jadi tidak dilakukan di dalam kelas. Kemudian kemitraan. Selanjutnya sistem tanda kecakapan, yaitu ada TKK, ada SKU, seperti itu. Tanda kecakapan umum ya. Kalau di dalam siaga itu ada buku SKU berwarna hijau. Kalau di penggalang itu ada SKU berwarna merah. Itu adalah SKU. Kalau istilahnya rapotnya pramuka itu SKU gitu ya, kalau untuk reguler dan sebagainya. Kemudian satuannya terpisah, tidak ada pramuka itu bersatu antara laki-laki dengan perempuan. Jadi kalau di dalam satu kelas itu ada 30, kemudian itu harus betul-betul Pak-nya berapa, Pi-nya berapa, itu dibagi sehingga menjadi satuan terpisah antara putra dan putri. Kemudian ada kiasan dasar ya. Selanjutnya model penerapan metode kepramukaan itu ada alat, kemudian permainan, kemudian halang rintang, penjelajahan itu sudah jelas sekali, kemudian keterampilan produktif memang menghasilkan
Terus berkemah jelas-jelas sekali, memasak, olah fisik, ada pentas, upacara, dan renungan. Ini semua membekas ke peserta didik kita sampai kapanpun itu akan teringat ketika kita sebagai pembinanya betul-betul melaksanakan kegiatan kepramukaan ini secara rutin dan dilaksanakan dengan penerapan metode kepramukaan ini gitu. Dan ini akan betul-betul sampai nanti anak-anak kita sudah besar pun itu betul akan bermakna ya. Nah, bagaimana tahapan menyusun kegiatan blok? Nah, pertama kita susun dulu, rapat dulu dengan para guru di sekolah, bagaimana struktur materinya. Mulai dari hari pertama, hari kedua, sampai hari ketiga itu ada kegiatan apa saja. Mulai masuk itu jam 8, misalkan mengantarkan peserta didik kita ke sekolah oleh orang tua. Itu sampai dicatat seperti itu. Kemudian sampai nanti jam sore ada makan siang, ada upacara dan sebagainya, itu memang ditulis oleh kita, oleh para panitia dalam struktur materi. Kemudian disusun silabusnya sehingga nanti tidak acak-acakan atau tidak ada kegiatan yang sama di hari berikutnya. Kemudian menyusun jadwal kegiatan. Dari ketiga runtutan ini, insya Allah dalam materi, jadwal dan sebagainya tidak akan pabaliut gitu, cek Sunda nama. Jadi insya Allah akan terlaksana dengan lancar kalau disusun dengan baik, baik dari materi, silabus dan jadwalnya. Nah ini contoh materi blok untuk kelas 1 ya. Untuk kelas 1 ini ada yang namanya orientasi pendidikan kepramukaan. Kemudian orientasi itu dengan cara apa? Dengan cara pengenalan diri sendiri kepada siapa? Kepada pembinanya, kan baru pertama kali masuk ya kan. Kemudian siapa ini namanya, atau mengenal guru-guru di pembina semua yang ada di sekolah. Itu semua ada di orientasi pendidikan kepramukaan. Kemudian ada upacaranya ya. Nah itu. Kemudian ada lagi penumbuhan budi pekerti. Ini semua dijumlahkan dari ketiga hari tersebut menjadi 18 jam ya. Kemudian ada lagi muatan pelajarannya, itu mencakup di situ ada pelajaran apa yang nanti dimasukkan ke dalam kegiatan blok tersebut. Kemudian ini pelaksanaan kegiatan model aktualisasi. Setiap kegiatan aktualisasi itu diawali dengan upacara pembukaan latihan ya. Kemudian jangan lupa nanti setiap KD dari setiap kelas itu tentunya akan berbeda, maka harus dibuatkan jadwal ya. Jadwalnya dalam 1 minggu itu berarti harus ada satu kelas yang tampil untuk melaksanakan kegiatan aktualisasi, maka harus diatur waktunya dan jadwalnya sedemikian rupa oleh pembina. Ini ada upacara pembukaan latihan, ada kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ini yang harus betul-betul ditanamkan dan dilaksanakan disesuaikan dengan HD. Ya. Kemudian diakhiri dengan upacara penutupan lagi. Gitu. Kemudian tahapan penyusunan menyusun model aktualisasi itu mengidentifikasi KIKD, menyusun silabus, menyusun rencana pembina. Kemudian untuk penilainya seperti apa yang model blok itu penilaiannya kualitatif, ya, kemudian ditentukan oleh proses kegiatan. Menilai apa sih? Menilai ranah sikap. Ya. Jadi kalau misalkan sikapnya itu tidak baik, anak tersebut betul-betul sangat kurang dan jelek gitu. Ini para guru berhak untuk para pembina berhak nanti mengusulkan anak ini misalkan tidak naik, itu boleh kalau anak tersebut betul-betul nilainya sangat-sangat kurang di dalam kegiatan tersebut.
Kemudian proses penilaiannya itu jelas ya. Dan itulah yang bisa saya paparkan. Harapannya kepada para peserta didik itu betul-betul menanamkan sikap dan keterampilan sesuai dengan kompetensi dasar yang ada di muatan pelajarannya masing-masing. Tentunya nilai sikapnya itu yang harus penting. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.